cuan, we be getting money. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND sekuritas, ada promo sekarang, deposit hanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Selamat Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas ke-6 saham IPO ini, teman-teman ya, yang hari ini hampir semuanya merah. Nah, tentu aja selain asli, karena asli kita udah out di hari pertama ya. Kita lihat mungkin teman-teman ke-6 saham IPO ini mungkin pada TP hari ini, atau mungkin masih ada yang hold. Nah, mungkin video ini bisa jadi referensi nih teman-teman nih untuk besok tuh jual atau hold atau nambah muatan. Nah, setelah kita bedah semua teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Kalau hari ini sebenarnya saya tinggal nyisa tadi, yaitu saham dari MSCA dan Cegas. Saya tinggal punya 2 saham itu tadi pagi, tapi udah kejual tadi pagi teman-teman. Nah, tadi pagi saya udah kejual kedua saham, jadi saat ini saya udah nggak punya sama sekali saham IPO ini. Kalau yang nice kita nggak ikut. Untuk Smiley kita jual di hari pertama. Terus untuk Akro juga terjual di hari pertama. Ya, emang saya nggak ikut. Nah, kita akan bedah satu-satu teman-teman. Mungkin teman-teman butuh referensi ya. Yang pertama kita bahas Cegas dulu. Nah, Cegas ini termasuk luber bagi saya teman-teman ya. Saya nge-hold Cegas itu lumayan luber. Beda aja. Dan hari ini saya kejual Cegas teman-teman. Udah kejual. Nah, kira-kira gimana hari ini Cegas? Kita lihat teman-teman di sini Cegas. Nah, kita lihat valuasi Cegas saat ini ya. Valuasi Cegas ini kalau kita lihat PBV-nya 11 kali. Jadi bisa dibilang Cegas saat ini udah mahal banget ya, teman-teman. Nah, kita lihat di sini untuk Cegas yang paling penting adalah kalau saham IPO itu adalah underwater. Nah, ternyata hari ini teman-teman sesuai dengan pembahasan yang kemarin bahwa si PO ini kan masih punya banyak ya. Saya bahas yang teman-teman kalau lihat video rekom saya yang kemarin itu PO itu baru keluar dikit. Nah, sekarang udah habis teman-teman. Jadi barang PO udah habis. Nah, barang under UE-nya itu udah habis karena UE-nya Cegas ini adalah PO ya, dan ini barangnya udah habis, nilai emisinya udah habis semua. Jadi istilahnya barang PO udah terdistribusi ke retail. Nah, kalau seperti ini tentu aja ini adalah warning buat saham-saham IPO. Nah, kalau menurut saya sih untuk Cegas nih, karena udah distribusi semua kayak asli. Asli itu di hari pertama XA langsung distribusi habis ya, jatah dia IPO dan sahamnya kayak gitu, Mas bisa lihat sendiri. Nah, si Cegas ini baru keluar hari ini semua si PO, dan yang beli tentu aja para retail ya. Nah, berarti kalau seperti ini kemungkinan besar banget besok ini turun lagi teman-teman. Nah, untuk pantulannya kemungkinan ya di harga IPO itu di 338. Nah, gitu kita menurut 338 di sini ya. Nah, oke guys, nah, ini berarti supportnya si Cegas di situ dulu. Kalau misalnya jebol ya kita tinggal lihat aja pantulannya lah. Seperti itu guys untuk si Cegas. Nah, untuk Cegas Waran ya. Cegas Waran juga tentu aja sama teman-teman ya. Ngikutin si Cegasnya juga. Walaupun harga tembusnya masih di bawah harga yang sekarang, tapi karena potensinya Cegas ini turun, berarti masih Warannya juga pasti masih juga turun. Nah, kita lihat di sini kalau si Cegas Waran itu PO-nya udah jual kemarin. Kalau nggak salah sih kemarin udah jual itu si Cegas Waran, dan ya jangan lama-lama hold Waran lah. Seperti itu guys ya pokoknya. Nah, lanjut yaitu saham yang kedua, yaitu saham dari Nice. Nice ini saya ngikut copet doang, saya nggak ikut IPO-nya, dan saya bisa dibilang agak nyesel sih. Cuman menurut analisa saya sih Nice ini kan jelek ya, jelek, dan berarti kan murni digoreng, emang beneran murni digoreng. Jadi nggak masuk di akal IPO-nya si Nice ini ya guys ya, nggak masuk di akal sama sekali. Tapi nyatanya cuan gitu ya nggak apa-apa gitu.
nggak apa-apa ya, berarti ya memang kayak gitu. Di sini PBV-nya 28 kali teman-teman untuk si Nice, dan dia itu divestasi ya. Nah untuk UE-nya si Nice adalah si AI. Nah ternyata AI ini memang oke ya kalau jadi UE. Jadi walaupun busuk tetap dikasih cuan gitu ya. Nah kita lihat AI jualan juga. Walaupun ini pasti belum semua, karena si Nice ini nilai emisinya kan banyak, 500 miliaran ya. Jadi AICP jualan guys. Ini AICP ya, AICP, LG-nya mana nih LG? Mungkin udah jual kemarin LG. AICP LG-nya belum jual sih, tapi LG jatahnya sedikit kayaknya, kita lihat ya LG ya. Dikit. Jadi si CP dan LG ya, terima kasih itu sedikit ya, cuma 0, yang megang tuh AI semua guys, 99% hampir. Nah AI udah mulai distribusi ya mungkin, tapi ini belum semua pasti, karena AI ini kalau kita lihat nilai emisinya ini pegang sekitaran mungkin 400 miliar. AI ini pegang 400 miliar nih. Nah berarti ini AI belum distribusi semua, berarti masih ada kemungkinan si Nice ini mungkin besok-besok lagi bakal dinaikin lagi, karena si AI belum distribusi. Nah itu yang saya tangkap teman-teman ya, tapi jangan istilahnya nyangkut di 800, tenang aja ya, jangan ya. Kalau saya sih mending tadi itu dijual. Nah masih ada harapan karena UE-nya masih pegang ya, tapi kalau saya udah gak pegang teman-teman untuk saham Nice. Saya kalau akan masuk lagi kalau udah menarik aja gitu guys ya. Nah selanjutnya itu saham dari Smile ya, Smile. Nah kalau Smile ini memang kemarin si EP udah jualan kemarin ya, udah saya kasih tahu juga di YouTube gitu ya kemarin, dan langsung aja turun gitu ya Smile ya, langsung turun. Jadi kemarin udah jualan langsung turun ya si Smile. Nah EP jualan lagi hari ini, kemarin udah jualan banyak tuh, udah banyak lah pokoknya. Jadi kayaknya sih udah habis ya si barangnya di Smile ini si EP guys. Jadi kemungkinan besok turun lagi. Ya untuk target penurunannya di harga IPO guys. Kita lihat ya harga IPO si Smile yaitu di harga 175. Nah kita tunggu aja di 175. Mentok nggak di situ? Kalau di situ mentok, kelihatan doji-doji dan ditahan di 175. Nah teman-teman bisa mulai entry di kisaran itu ya guys ya. Itu untuk Smile. Kalau Smile Warren ya tentu aja sama aja guys, ngikutin harga saham induknya gitu ya. Oke lanjut, yaitu saham dari MSCA. Nah ini saya cuan luber kalau di sini teman-teman, saya ikut dan saya hold, dan saya baru jual hari ini, sama kayak si Akro, sama si Cegas. Nah ini saya baru jual hari ini si MSCA dan Cegas. Lumayan saya kejualnya di 480-an teman-teman. Kita ada di sini untuk MSCA. Nah khusus untuk MSCA itu ini saham yang masih agak murah teman-teman. Dan perusahaannya bagus, valuasinya juga murah. Nah kalau si Smile, Nice dan Akro itu udah tinggi banget ya. Ya mungkin paling tinggi Nice ya. Cuman kalau si ini masih murah teman-teman. Dan tadi saya udah hitung si MSCA ini bareng grup STS guys. Ada yang nanya tadi, saya udah hitung itu harga wajar dari, sebentar ya. Tadi udah saya hitung di sini. MSCA harga wajar. Ini memang perusahaan gede dan bagus teman-teman. Nah ini udah saya hitung MSCA, harga wajarnya di sekitaran 280. Di PBV 1,6. Nah itu harga wajar dari MSCA. Tapi sekarang masih di harga 300. Masih di atas ya. Nah kalau kita lihat di sini untuk UE dari MSCA itu adalah LS dan UD teman-teman. Nah LS hari ini juga jualan. Ini yang menyebabkan sahamnya itu turun ya. UD-nya belum. OD itu biasanya ngebul teman-teman. Biasanya OD itu buat apa ya, asuransi atau apa gitulah yang di situ tuh guys. Jadi memang OD ini kalau dia nguin pasti saham-saham yang bisa dibuat di invest gitu guys. Kalau OD itu beli saham itu berarti saham yang bisa diinvest atau bisa dibuat agak lama gitu guys. Nah istilahnya di sini berarti ya kalau teman-teman mau misalnya nyangkut gitu ya di 500 gitu ya, nanti tambah muatan aja. Kalau saya berani nih guys, kalau ketiga saham yang di atas yang kayak si Cegas, Nice dan Smile ini saya nggak berani suruh nambah muatan. Kalau yang MSCA saya berani suruh nambah muatan, karena ini fundamentalnya bagus dan harganya juga sedikit miring.
Ya, prospek kedepannya juga menurut saya bagus. Nah, kalau MSCI ini teman-teman bisa ambil di harga wajar aja. Ternyata harga wajarnya di bawah harga IPO. Harga IPO di 300 dan saya hitung harga wajar itu di 270, 280. Nah, ini berarti IPO-nya itu di harga wajar loh. IPO di 300, harga wajar di 280, kan mirip sedikit, beda dikit gitu guys. Tapi kalau IPO-IPO yang lain nih di atas harga wajar semua udah kalau dihitung guys. Cuman MSCI ini yang agak murah ya. Nah, kalau teman-teman mau nambah MSCI nanti aja. Kalau udah mendekati harga IPO gitu ya, terus masih ditahan di situ, atau syukur-syukur dapat di harga wajar dan mungkin tambah muatan di situ. Oke, lanjut, yaitu saham dari Akro. Kita lihat Akro. Kalau Akro ini saya udah jual di first day, hari pertama. Nah, Akro ini mahal BBV-nya 7 kali. Ya, yang paling murah tadi MSCI teman-teman. Nah, 7 kali jadi masih agak mahal. Kalau dihitung harga wajar Akro ini pasti mungkin di 50 atau 60 gitu ya. Dan di sini untuk Akro. Akro UW-nya adalah AI juga. AI out juga teman-teman. Ya walaupun nggak banyak kita lihat. Masih ada nih, AI masih simpan barang nih. Belum distribusi semua kalau kita lihat dari broker summary teman-teman. Kita lihat Akro di sini berarti si AI mungkin pegang sekitar 50 M-an. Belum distribusi. Jadi masih ada kemungkinan nih guys, si Akro ini nanti nggak akan sampai 50 digocek lagi gitu guys. Nggak kayak si asli. Kalau asli Excel udah habis di hari pertama, gila. Nah, kita lihat di sini untuk si Akro ini IPO di harga 108. Nah, teman-teman berarti nunggu aja di sekitaran 108. Tapi saya kira 108 ini bakal jebol. Ya mungkin kalau misalnya udah turun dan bentuk doji, udah bentuk cup, nanti masuk bisa beli lagi di saham Akro. Yang pasti kita hari ini udah cuan ya guys di saham Akro. Nah, selanjutnya itu saham dari Mang ini yang terakhir dan saya nggak ikut Mang. Mang ini yang paling puris. Kalau ikut IPO Mang udah pasti rugi. Nah, udah pasti. Kalau saham asli belum tentu rugi karena di hari pertama masih ada 10 menit buat out sekitaran 6-7%. Nah, yang lain dikasih cuan. Kalau Mang udah pasti rugi. Yang ikut IPO Mang itu udah pasti rugi. Oke guys. Udah pasti rugi. Baru keluar kemarin hari ini. Jadi kemarin belum bisa keluar, baru bisa keluar hari ini. Nah, teman-teman gimana? Udah keluar belum hari ini ya ikut Mang? Kalau belum keluar ya takutnya besok ARB lagi. Nah, di sini untuk Mang UW-nya adalah PG. PG ini mau busuk merah kabel lah gue. Busuk PG. Nggak ada, belum distribusi ya. Ini memang salah cok. Bentar. PG nggak ada guys. Belum keluar sih PG-nya. Ya mungkin digocek nanti kalau udah di bawah 50. Karena ini papan Excel ya. Kalau papan Excel tuh biasanya di bawah 50 nanti. Ya kalau udah mendekati 50 atau 60, ya teman-teman bisa analisa lagi ya. Kalau sekarang mungkin jangan dulu lah guys. Oke, mungkin itu aja yang Mas dari kita untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video